Oke cuy, kali ini gue bakal bahas tentang game CDID di Roblox. Di game CDID ini mapnya itu lumayan luas, jadi itu yang bikin ribet buat nyari lokasinya, terutama desain map pas lagi di in-game. Jadi kali ini gue bakal bahas map Jawa Barat. Langsung aja kita pilih map selection, dan di sini kita pilih West Java. Langsung drive aja coy. Oke cuy, sekarang kita udah ada di Jabar, tepatnya di BSD ya. Tuh bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini grafik gue itu full ya. Nah, dan manual. Oke, di sini pertama kita lihat peta dulu. Nah, petanya di sini kan agak bingung ya karena luas banget. Di sini gue pengen ngejelasin. Yang pertama, kita zoom dulu di sini. Nah, kalian geser ke kanan dulu baru pencet tombol plus. Nanti di mapnya bakalan ngezoom lewat ke kiri. Jadi rada ke kiri gitu ngezoomnya. Kalian ikutin aja kayak gini. Nah, di sini kalian lihat dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat posisi kalian itu warna biru biasanya. Nah, di sini yang putih-putih itu orang atau player lain. Player kita itu warna biru. Karakter utama kita itu warna biru. Bisa lihat di sini. Kita jalan dulu ya. Nah, karakter kita itu warna biru. Bisa kalian lihat. Nah, bisa kalian lihat di sini banyak player lain yang gerak ya. Karena dia jalan pakai mobil. Tuh. Kalau kalian pengen zoom out lagi, gampang. Kalian tinggal pencet yang minus ini. Nah, nanti dia zoom out. Jadi di sini lokasi parking BSD. Lokasi respon di sini. Lokasi spawnnya di sini, coy. Nah, yang ini kita. Ini dia lokasi spawn kita. Jadi buat kalian yang bingung di map Jabar, ini lokasinya. Dan ini bisa kalian lihat itu jalanan tuh, parkiran. Karena ada sebagian jalan yang nggak masuk di map. Oke, di sini langsung aja gue bakal ngasih tahu salah satu tempat yang penting di CDID ya. Nah, kita balik lagi ke awal. Di map awal ini yang luas ini, gue bakal ngejelasin tentang map ini ya semua. Nah, yang pertama, ini perempatan ke arah Bekasi. Jadi kalau dari arah BSD sini ke bawah sini, nah kan ada perempatan tuh ya, sebut saja jalan tol lah. Kalau ke bawah sini ini ke Bekasi coy. Dan kalau kalian pengen ke Sentul modifikasi ke bengkel gitu, kalian harus lewat yang kiri sini yang garisnya rada tebel. Nah, di sini ada bentukan sirkuit gitu coy. Jadi bengkel lokasi di sini, walaupun jalanan arah ke bengkelnya itu nggak kelihatan. Kalian lihat tuh, nggak ada, jadi nggak digambar sama dia. Kita bisa rubah juga skema petanya. Nah, jadi kayak gini. Tapi banyak juga yang nggak kena gambar sama peta ini. Nah, kalau dari Sentul ke arah sono terus lurus, di sini bakalan masuk ke puncak. Nah, di sini dia gunung nih. Biasanya di sini tempat villa gitu coy. Nah, ini Bandung ya. Kita zoom out lagi. Kita pakai yang tadi lagi yang garis. Nah, jadi Bandung tuh di sini. Nah, ini ujung ini Bandung. Dan puncak itu garis yang kecil ini. Tuh, bisa kalian lihat aja jalurnya. Dan yang di bawah sini itu jalur dari Bekasi ke Bandung. Dan jalur ini bisa digunakan buat ke Jawa Tengah. Karena map CDID udah ada Jawa Tengahnya coy. Nah, bisa lihat di sini tol arah Bekasi. Tuh. Dan ini Bekasi yang tadi kita bahas. Oke, jadi kita fokus ke BSD dulu. Nah, tadi titik spawnnya itu di sini. Dia yang garis kotak ini. Kita bakalan muter pakai Innova. Nah, bisa kalian lihat di sini
Kalau kalian pengen langsung ke Jakarta atau ke Sentul dan ke puncak, kalian bisa lewat sini. Jadi kalian dari tempat nge-spawn itu langsung muter balik. Ini gue kasih unjuk ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kalau kalian pengen ke Bekasi, Jakarta, Bandung, kalian tinggal lewat kiri. Karena kalau lurus ini muter. Jadi lurus tuh nggak kemana-mana. Jadi kita fokus dulu ke BSD ini, yang lumayan luas ini, coy. Di BSD ini juga ada tempat yang penting. Nah, di sini gue pengen ngasih unjuk tempat off-road dulu. Karena mobil ini bisa kotor. Oke, langsung aja kita ke tempat off-road. Nah, kalian belok kiri. Nah, ini dia tempat off-roadnya, coy. Jadi di sini full tanah dan air. Mau percaya, kita coba dulu pakai mobil yang udah kotor. Kita pakai Innova V2.7. Nah, bisa kalian lihat ya kan, di sini tempat off-road, benar-benar off-road. Tuh. Kalau kalian pengen ke sini harus pakai mobil 4x4, karena mau pakai mobil 4x2 nggak jalan, alias nyangkut. Oke, sampai situ aja pakai Innova V27 nya, coy. Sekarang kita pakai ribbon lagi. Karena mobil ini bisa kotor, jadi tujuan kita itu ke Setim. Sekarang kita berada di titik biru ini, coy. Oke, langsung aja kita ke Setim. Nah, itu tadi tempat spawn kita. Karena kita pengen taat lalu lintas, jadi kita nggak boleh lawan arus. Nah, sekarang kita di perempatan. Bisa kalian lihat, kita karakternya warna biru. Nah, ini dia karakter kita. Nah, di sini, nah depan ada orang nih, tuh. Jadi kita bener yang warna biru ya. Nah, di sini kalian lurus aja sampai sini. Nah, di sini di perempatan depan ini kalian belok kanan, yang berarti kita ke bawah. Nah, di situ nanti bakalan ketemu tempat Steam. Oke, langsung aja kita jalan. Halo bang, gue lagi record nih bang, lu masuk YouTube ntar nih.
kita sampai di tempat perempatan yang tadi kita sebut. Bisa kalian lihat di sini. Nah, itu karakter kita yang biru. Di sini kita belok kanan. Jadi ini tempat steamnya. Dan kalau kalian pengen nyuci mobil yang kotor, kalian tinggal ganti mobil kalian ke yang kotor. Contoh di sini Innova gua yang 2012. Bisa kalian lihat kondisi Innova gua. Sangat kotor bukan? Mari kita coba bersihin. Sekarang kita tinggal pencet yang atas ini. Tinggal kalian pencet was. Nah, bisa kalian lihat Innova kalian jadi bersih lagi seperti baru. Langsung aja kita naikin dan kita mundurin. Jadi itu dia steamnya. Car wash. Dan di sini kita lihat dia ada di sini coy. Lokasinya. Kita zoom out dulu. Dan kita zoom lagi. Nah, lokasinya steam ada di sini. Dan sebelahnya itu dealer Mazda. Sekarang kita lanjut ke bengkel atau ke tempat modifikasi. Di sini kita jalannya enggak dari arah steam ke tempat modifikasi, tapi kita dari awal tempat respon. Nah, kita udah di awal tempat respon. Kenapa di awal tempat respon? Supaya gampang ngasih tahu yang baru main. Karena ini bakalan puyeng buat yang baru main atau pemula. Oke, dari tempat respon ini kita sebenarnya gampang banget buat keluar dari BSD. Kita tinggal belok kiri, nanti ada tol kita ke kiri dan ikutin aja jalan itu. Oke, langsung aja ya dengan Innova Reborn yang tadi. Nah, keluar dari sini, setelah keluar dari tempat spawn di BSD, kita tinggal muter balik ke belakang. Nah, nanti ada bakalan tol kayak gini coy. Ada persimpangan gini, kita ke kiri. Nah, kita bakalan masuk tol ya. Nah, sekarang kita berada di persimpangan tol. Jadi kita kalau lurus itu bakalan ke Bekasi dan Bandung. Kita lihat mapnya. Nah,
kita yang warna biru ini. Kalau kita lurus, kita bakalan ke Bekasi dan Bandung juga. Namun ke Bandung lebih jauh lewat sini, tapi enak, jalannya lurus aja. Kalau kita pengen ke Jakarta, kita tinggal lewat yang ini coy, yang jalan buntu ini, alias kita ke kiri. Nanti di kiri bakal ada 2 pilihan lagi, mau ke Jakarta atau ke Puncak. Nah di sini kita bakalan ke Puncak dulu, karena beda map. Berarti langsung aja kita belok kiri. Nah ini dia pilihannya, Puncak Sentul. Kita langsung aja ke kanannya. Bisa kalian lihat, kita langsung belok dari jalan yang lurus tadi. Nah di sini perpisahan antara Puncak dan Sentul. Kalau kalian pengen ke Sentul, kalian ke kiri. Di sini kita pengen ke Sentul, dan ke tempat modifikasi, jadi kita ke kiri. Dan ini dia tempat modifikasi. Dan modifikasi ini sudah dirombak sedemikian rupa, jadi kita nggak usah masukin mobilnya ke dalam. Kalau dulu mobilnya masukin ke garasi yang sini coy. Sekarang tidak. Sekarang kalian bisa milih. Nah jadi kalian bisa pilih mobil kalian yang mana pengen dimodif. Jadi nggak usah gonta-ganti mobil, naik dulu, masukin ke dalam, dan keluarin lagi, masukin lagi. Jadi nggak usah ribet kayak gitu. Dan di sini juga udah lebih simpel. Jadi udah terhindar dari bak-bak yang aneh. Contoh di sini kita bakalan pilih ribuan yang tadi. Nah, di sektor mesin gue udah full semua, kecuali daylight limiter. Nah, contoh di sini kita pengen ganti warna ya, warna body. Nah, contoh kita pengen warna hitam. Di sini kalian tinggal ADD tokar. Nah, nanti dia bakal masuk ke ranjang. Nah, kalau udah masuk ke ranjang sini, dia bakalan kesimpan kalau kalian keluar dari opsi modif tersebut. Nah, bagaimana kalau nggak kita masukin keranjang? Contoh kita hapus di sini, dan kita pencet body hitam. Kita keluar dari opsi modif ini, dia bakalan langsung berubah. Jadi nggak ke-save. Oke, itu contoh simpelnya setelah update besar-besaran. Karena dulu nggak begini. Bisa kalian lihat di sini. Nah, di mapnya itu kita jalan ke sini dan modifikasi itu di sini, coy. Jadi dekat sirkuit Sentul. Yang dimana di sini jalanannya tuh nggak terlihat di map. Tuh. Oke, tempat modifikasi sudah. Kita lanjut ke puncak. Kita ke puncak menggunakan mobil ribbon kita. Sebelum ke puncak, gue pengen ngasih tahu kalau dekat Sentul ini itu ada pom. Nah, bagi kalian yang di Sentul, pom ini lebih dekat di Sentul dibandingkan Jakarta. Nah, ini dia pom yang dekat Sentul. Jadi kalau kalian pengen isi solar, deck, atau pertamax, kalian kesini aja.
Lokasinya ada di sini, coy. Dia nggak bakalan digambar sama kreatornya. Tuh. Tapi kalau skema mapnya begini, dia kelihatan. Oke, langsung aja kita berangkat ke puncak. Puncak itu kita lewat Sentul ya, nggak lewat Bekasi. Karena lewat Bekasi itu lurus doang. Kalau lewat Sentul kita terus ke sini, dan di sini ada jalan kecil. Jalan kecil ini itu nanjak. Tuh, bisa kalian lihat. Nanti di jalan kecil ini kita ganti mobil ke Kijang lama supaya lebih keren. Nanti aja kalian lihat. Langsung aja kita berangkat ke puncak. Nah, nanti kita bakalan masuk tol. Ini entah masuk tol atau keluar. Kayaknya keluar tol deh. Nah, kita sampai di tanjakan puncak. Belum tanjakan puncak, kita ganti mobil dulu pakai Innova lama. Kenapa pakai Innova 2012? Kalian bisa lihat aja tampilannya, karena udah terlanjur kotor. Oke, langsung aja kita berangkat ke puncak dengan cara yang agak lain. Nah, di tengah perjalanan bakalan ada pom bensin, tepatnya di daerah sini. Nah, di tengah-tengah puncak sini ada CDID Trans Fun Street. Nah, bisa kalian lihat di sini ada player lain yang warna putih ini. Karena kita warna biru, yang lain warna putih. Kenapa bisa ada player di situ? Karena di sana ada rumah. Bisa kalian lihat. Dan kita bakalan mampir dulu ke rumah itu, coy. Nah, di sini ada gang kecil. Makanya kenapa gue pakai Innova ini. Kita ke kiri dulu. Nah, jadi ini adalah tembusnya rumah gitu, coy. Jadi kayak tempat buat foto-foto. Bisa kalian lihat juga. Tuh. Jadi tempat buat foto-foto ya. Makanya kenapa banyak orang di sini. Dengan lokasi kita di sini.
Oke lanjut, karena kita tadi ke kiri, jadi kita bakalan ke bawah. Nah jadi di bawah lokasinya kayak gini coy. Di sini kayak villa gitu, atau perumahan gitu, atau perkampungan. Ya sebut saja perkampungan, karena di sini ada portalnya, atau komplek gitu coy. Jadi kita mundur dulu ke belakang, karena jalan beloknya terlewat. Karena ini mobil maunya nge-spin mulu. Nah jadi ini lokasinya di sini. Jadi ini kayak perumahan atau ke perkampungan gitu coy, buat foto-foto. Dan lokasinya ada di sini. Dan lihat belakang kita ada orang. Nah, kita lanjut ke gang sebelah kanan. Nah di sini penyebab mobil gue kotor karena jalannya tanah. Nah di sini mobilnya harus 4x4 supaya bisa masuk ke atas. Tapi kebanyakan orang itu bakalan jalan kaki. Dan berhasil. Di sini ada dua tempat. Yang pertama itu di sebelah kiri. Kita ke sebelah kiri dulu. Dan ini dia tempatnya. Nah ini semacam kayak villa gitu coy, atau kayak rumah gitu, atau kayak tempat nongkrong gitulah. Karena ada bangku di sini. Oke kita lanjut lagi lurus, karena tadi kita belok kiri. Nah di sini agak menantang ya, karena belokannya lumayan tajam. Hati-hati. Dan ini dia luxury villa. Jangan lihat. Nah, luxury villanya itu dikunci karena di sini udah diklaim sama orang. Tuh diklaim Kang Dapeng. Jadi kita nggak bisa masuk. Mungkin lain hari atau esok hari, atau kita private server dulu ya. Nanti gue bakalan skip langsung ke sini. Oke, sekarang gue udah pakai private server. Ya di rumah ini udah gue klaim ya. Dan ini dia luxury villa. Langsung aja kita masuk ke dalam. Dan ini dia tampilan luxury villanya coy. Jadi ini tempat buat sinematik biasanya ya, di CDID. Tuh, bisa kalian lihat. Dan di sini gue main di HP Android ya.
Kalau sinematik biasanya itu pakai PC coy, karena di HP Android grafik full aja itu dia nggak terlalu HD. Jadi beda sama di PC. Kalau di PC bisa pakai shaders tambahan juga. Sini juga kita masuk ke dalam bisa coy. Jadi emang bener nih tempat buat sinematikan. Sekarang kita coba ganti posisi mobilnya kayak gini supaya enak di sinematikin. Nah kira-kira tuh kayak gini coy jadinya. Dan ini lokasinya itu ada di sini coy, di puncak, tapi di dalamnya. Dan ini dia karakter gua. Dia warna biru ikonnya ya, sama kayak yang tadi gua jelasin. Jadi lokasi villa luxury-nya itu ada di pedalaman gitu coy. Dan sekarang kita bakal lanjut ke Bandung ya. Kita lihat apa aja di Bandung. Sebelum ke Bandung, kita bakal ke dealer mobil bekas di Bandung dulu. Karena itu tempat beli mobil yang ini coy, Innova bensin 2.7 alias 2700 cc. Oke, langsung aja kita berangkat pakai mobil ini. Oh iya, kalau kalian udah ngeklaim rumah ini, udah kalian pencet tombol klaim di sini, kalian bisa kunci rumahnya lewat HP. Jadi dari beranda HP gini, kalian pencet home. Di sini kalian lock. Nggak bakal bisa masuk ke rumahnya seperti Kang Dadang yang tadi. Kita bisa buka juga dan bisa masuk lagi. Jadi kita bisa kunci dari dalam. Keren bukan? Oke, kita langsung aja ke Bandung yang di bawah sini. Ada apa aja di Bandung? Mari kita lihat. Nah, kalau ini tempat kopi Niko. Ya, dia disamarin ya. Jadi aslinya ini kopi Nako. Jadi tempat nongkrong di sini, coy. Kita lanjut lagi ke Bandung. Nah, di sini juga ada gang juga ya, coy. Jadi kita coba masuk. Ini lokasinya tepatnya di sini.
kita ke bawah dan dekat pertigaan. Jadi ini perkampungan buat foto-foto. Kita numpang muter ya coy. Dan ini dia dealer mobil bekas. Bisa kalian lihat di sini. Ini dia kumpulan mobil bekas yang masih layak dibeli. Nah, kita lihat dulu mobil yang kita beli. 2005. Maka kita ketik di sini 2005, apakah muncul atau tidak. Kita geser ke atas dan ini dia Innovanya. Innova yang kita beli di Bandung, dealer mobil bekas. Bisa kalian lihat harganya. Jadi ini dia dealer mobil bekas. Dan dealer mobil bekas lokasinya ada di pertigaan di Bandung. Bisa kalian lihat di sini. Set. Ini dia lokasinya. Yang ada biru-biru. Dan ini biru-biru ini itu player kita. Oke, lanjut aja. Kita ke Bandungnya, coy. Kiri buntu ya, dan di sini ada dealer Nissan. Di sini ada dealer Honda ya. Dekat dealer Honda ada pom bensin. Kita coba ke pojok kiri sini, coy. Ini ada komplekan juga. Nah, ini dia lokasi dealer Outness ya. Bisa kalian lihat di sini. Ini dealernya mobil-mobil rare. Tuh. Rare import. Adanya di sini. Kita lanjut ke pojok Bandungnya ini.
Nah, kita geser dulu mapnya, dan di sini ada perempatan. Kita pilih yang sebelah kanan aja. Dan di Bandung ini ada dealer Zansky atau Suzuki. Jadi ya ujung daerah Bandung. Nah, ini dia Trans CDID di Bandung. Jadi kalau kalian pengen teleport ke Bandung, itu rada jauh buat ke dealer mobil bekasnya. Oke, sekarang kita ke Bekasi, karena Bekasi doang yang belum. Jadi ini dia tol Paster, bisa kalian lihat. Dan ini dia lokasinya kalau di map. Nah, ini dia lokasinya, dan ini arahnya bakalan ke Bekasi. Nah, ini dia Bekasi. Kalau kita zoom out, nah jadinya kayak gini coy. Kita berada di belokan sini. Oke, langsung aja kita jalan. Oke cuy, kita udah sampai ke gerbang tol Kalihurip. Dan lokasinya gerbang tol Kalihurip itu ada di sini. Kalian lihat, ini kita yang biru.
Jadi buat kalian yang pengen ke Jawa Tengah, kalian bisa ke sono coy, lurus. Nanti bakalan loading map dan bakalan nge-spawn di tempat ya Jawa Tengah. Kalau ke Bandung kalian ke kiri. Jadi kita bisa langsung tanpa keluar dari CDID-nya. Kalau kalian nggak bosan di perjalanan. Oke, langsung aja kita lanjut ke Bekasi karena udah dekat lagi coy. Nah, yang di atas itu tol MBZ. Jadi kita jangan lewat MBZ-nya coy. Kita lewat bawah. Takutnya pas di Bekasi tol MBZ-nya kelewat. Jadi kita nggak bisa turun ke bawah. Bisa kalian lihat di map, kita udah deket dengan Bekasi. Akhirnya kita sudah sampai di Bekasi. Di kota Bekasi ada 2 gerbang ya, ada sebelah sini dan sebelah sono. Nah, kita berada di gerbang yang ini. Jadi kalau pengen arahnya ke Bandung, kita lewat sini. Nah, ini arah ke Bandung. Nanti dia bakalan muter dan arah ke Bandung sini coy. Sedangkan kalau arah sini dia bakalan ke arah BSD. Jadi kan bisa milih. Oke, langsung aja kita ke kanan coy. Di sini ada dealer Hyundai alias Hyundai. Dan ini dia kota Bekasi. Kalian yang tinggal di Bekasi pasti tahu ini namanya apa. Sekarang kita berada di sini coy. Nah, di Bekasi ini gue pengen ngasih tahu hal-hal yang penting dulu, terutama dealer Bekasi. Di sini ada Kia Dealership alias Kia. Dan ini dia dealer Bekasi coy. Dealer ini dealer mobil bekas di Bekasi. Dan kalau di map bisa kalian lihat di sini lokasinya. Nah, jadi Innova gue yang gue pakai tadi, yang kita pakai buat muter-muter ini, itu belinya di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini Innova V Luxury 2.5 2012. Kita bakal cari di dealership.
Nyarinya gampang, kalian ketik aja tahun mobil kalian. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia Innova yang gue pakai. Innova V Luxury 2.5 2012. Jadi, Innova yang 2.7 sama 2.5 yang V itu berbeda tempat belinya. Jadi, yang ini beli di Bandung dan yang ini beli di Bekasi. Dan oke, kita bakal lanjut ke keliling Bekasi. Habis itu kita closing atau outro. Nah, di sini dulunya itu arena balap, tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah bukan, coy. Dan di Bekasi ada pom bensin juga. Nah, di sini kawasan industrinya Bekasi. Jadi kalau kalian pengen nyari job, kalian ke sini, coy. Sini mentok ya, nggak ada jalan lagi, coy. Oh, di Bekasi juga ada komplek juga, coy, sama kayak di Bandung. Oh, lanjutan yang bom tadi. Oh, sekarang trek balapnya pindah ke sini, coy. Jadi bukan di sono lagi. Bukan di samping Jalur Bekasi lagi, tapi pindah ke sini. Oke, mari kita coba ya. Oh iya, di sini lebih panjang ya. Yang di Bekasi itu kurang panjang. Nggak sepanjang yang ini.
Oh, kalau kesini cuma ada PT ya. Habis itu jalan buntu. Kita bakalan coba ke pojok. Ada apa aja di pojok? Ternyata nggak ada apa-apa ya coy. Jadi di sini kawasan industri aja. Sama di sini trek balapnya dipindahin ke dekat PT, bukan dekat dealer Bekasi lagi. Oke cuy, jadi segitu aja kita keliling mapnya daerah Jabar. Jadi kita udah keliling map daerah Jabar dengan lengkap ya. Nanti kita bahas dealer-dealer di dekat daerah Jabar. Jadi ada dealer apa aja di daerah Jabar. Oke, di sini gue ngasih tahu tempat-tempat pentingnya dulu. Karena tempat-tempat itu sering dikunjungin oleh orang-orang ya. Karena kalau dealer itu tergantung. Dealer dikunjungin kalau kalian punya duit doang, atau kalian pengen beli mobil. Jadi di sini gue ngasih tahu tempat-tempat yang enak buat dikunjungin ya, layaknya villa luxury tadi. Sama dealer-dealer mobil bekas ya. Kadang-kadang ada orang gabut pengen ke dealer mobil bekas karena harganya lebih murah daripada dealer-dealer yang gede gitu coy, yang isinya mobil baru. Oke, mungkin segitu aja tentang pembahasan CDID di Jawa Barat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.